Halo teman-teman, untuk yang masih bingung terkait jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan persediaan, di sini coba saya jelaskan lagi ya. Jadi, kalau teman-teman lihat nilai persediaan di neraca saldo, berapa saldonya? Saldonya adalah 6 juta. Di sebelah apa? Di sebelah debit. Ya, silahkan dicek neraca saldonya. Nah, di persediaan 6 juta di sebelah debit ini ada informasi lagi bahwa si persediaan ketika dia ada di informasi penyesuaian itu setelah dilakukan pengecekan secara fisik nilainya udah bukan lagi 6 juta tapi nilainya dia berubah jadi 8 juta ya. Padahal di sini kalau kita mau buat yang namanya laporan keuangan, dia itu harus mencerminkan kondisi sesungguhnya. Kalau misalkan kita tidak membuat informasi penyesuaian, maka di laporan keuangan nilainya persediaan itu adalah sesuai dengan neraca saldo, yaitu nilainya 6 juta. Padahal kan setelah dilakukan pengecekan secara fisik di akhir periode, nilai persediaan itu udah bukan lagi 6 juta, tapi nilainya jadi 8 juta. Yang namanya laporan keuangan, dia dibuatnya kapan? Di akhir periode. Nah, di akhir periode apakah nilainya 6 juta? Tidak, nilainya sudah berubah jadi 8 juta. Sehingga laporan keuangan untuk si persediaan ini nilainya itu harus menunjukkan 8 juta, bukan lagi menunjukkan 6 juta. Sehingga di sini kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian, ya. Sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, misalkan di sini kita buat dulu buku besar untuk akun persediaan ya. Persediaan. Persediaan menurut neraca saldo, persediaan awal itu nilainya adalah 6 juta di sebelah debit. Maka kita masukkan ke buku besar persediaan. Nilai persediaannya adalah 6 juta di sebelah debit. Nah, di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian supaya apa? Supaya laporan keuangan itu menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Maka di sini jurnal penyesuaian yang kita buat itu ada dua. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan persediaan awal. Yang pertama jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan persediaan awal. Nah, kalau kita lihat di informasi neraca saldo, nilai persediaan adalah 6 juta di sebelah debit. 6 juta di sebelah debit. Nah, di sini maka kita harus mencatat yang namanya persediaan awal untuk kita itu mau mencatat persediaan supaya dia itu nilainya jadi 0. Caranya gimana? Kalau kita lihat di sini, jurnal penyesuaian itu nilainya adalah 6 juta di debit kan, maka kita harus mencatat nilai persediaan di sebelah kredit. Persediaan di sebelah kredit dengan nilai yang sama, 6 juta. Debitnya kita tulis, kita anggap sebagai ikhtisar laba rugi sebesar 6 juta. Maka si persediaan 6 juta di sebelah kredit ini ketika kita posting ke buku besar persediaan, maka nilai persediaan akan kita tulis di sini 6 juta di sebelah kredit. Sehingga ketika kita cek berapa sih nilai persediaan sekarang setelah kita melakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk persediaan awal, nilainya adalah 6 juta di debit, 6 juta di kredit, sehingga persediaan nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, itu adalah jurnal yang pertama untuk menyesuaikan persediaan awal. Jadi kita mau mengganti nilai yang 6 juta ini jadi 8 juta. Kenapa harus diganti? Karena yang namanya laporan keuangan yang disusun di akhir periode, dia harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Nah, sesungguhnya berapa nilai persediaan? Apakah nilainya 6 juta? Tidak, nilainya setelah dilakukan pengecekan secara fisik di akhir periode ternyata nilainya adalah 8 juta. Sehingga kita mau buat nilai persediaan di buku besar itu nilainya di sini adalah 8 juta, bukan lagi 6 juta. Maka di sini kita perlu membuat jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini untuk mencatat persediaan akhir. Persediaan akhir kita mau
si nilai persediaan nanti di sebelah debit di sini jadi 8 juta. Maka persediaan ini sebesar 8 juta harus kita catat di sini di sebelah debit. Ya, kita catat dulu ya. Berarti persediaan jadi di debit sebesar 8 juta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi 8 juta. Sekarang nilai persediaan yang 8 juta di debit ini mau kita posting ke dalam buku besar persediaan. Kita posting ya, 8 juta di sebelah debit. Oke, 6 juta di debit, 6 juta di kredit. Berarti berapakah saldo persediaan akhir? Saldonya dia adalah jadinya 8 juta. Sehingga ketika nanti kita buat neraca saldo setelah disesuaikan, nilai dari persediaan di neraca saldo setelah disesuaikan, nilai persediaan nanti adalah 8 juta di sebelah debit. Dan itu artinya persediaan kita sudah sesuai dengan nilai persediaan akhir, bahwa setelah dilakukan pengecekan secara fisik memang nilainya adalah 8 juta. Sehingga nantinya di neraca saldo setelah disesuaikan nilai persediaan adalah 8 juta di sebelah debit. Sehingga tujuan kita membuat laporan keuangan yang menampilkan kondisi yang sesungguhnya itu bisa tercapai. Kenapa? Karena memang persediaan nilainya sudah tidak sama dengan persediaan awal, melainkan sudah sama dengan persediaan akhir. Jadi kita harus membuat dua jurnal ini. Jurnal yang pertama menyesuaikan persediaan awal, persediaannya kita taruh di kredit, ikhtisar laba ruginya di debit sesuai dengan nilai persediaan awal di neraca saldo. Kemudian jurnal yang kedua mencatat persediaan akhir sesuai dengan informasi penyesuaian, sesuai dengan pengecekan fisik itu ternyata nilainya adalah 8 juta. Maka persediaannya kita taruh di debit, ikhtisarnya di kredit, nilainya 8 juta sesuai dengan nilai persediaan akhir setelah dilakukan pengecekan secara fisik. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami, semoga bisa digunakan sebagai bahan untuk belajar, semoga lancar ujiannya besok. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa WA ke saya, nanti saya jelaskan lagi. Semangat semuanya.